dicintai Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah, ya Bapa kami, dalam nama Yesus. Kami akan belajar firman Tuhan, dan kami percaya ya Allah, bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa di setiap firman Allah disampaikan, diberitakan, Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan kami rasakan itu Tuhan, lewat kehadiran Roh Kudus, Allah Roh yang sedang bekerja bagi keselamatan dunia, penggenapan akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, haleluya. Dan terima kasih Tuhan, pakai hamba sebagai alat berkat-Mu untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan ini, supaya kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari berfirman kepada kami Tuhan, kalau kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kalau mungkin sempat ikut di grup WA kita ya, grup sempat diangkat di situ, saya diminta dukungan doa, karena memang saudara kalau mau dibilang hampir lumpuh, artinya stroke, bawa kendaraan dengan mobil antar istri anak-anak pagi-pagi ke sekolah, memang saya sembunyikan mereka. Saya sudah betul-betul orang bilang parah. Sampai antar di anak-anak SD turun lanjut ke SMP, saya sempat dengan istri berhenti di lampu tepat lampu merah di pengadilan. Berhenti langsung di tengah jalan, karena memang kaki ini sudah tidak bisa bergerak. Tapi saya dengan iman, saya terus berdoa, terus melangkah. Dengan rintihan yang sakit, tertarik perut ini, pinggang ini semua. Saya antar istri kembali, kemudian puji Tuhan lewat dukungan, minta dukungan doa semua hamba Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasa dan pemulihan. Pada besok paginya, mulai jam 10-11, saya sudah mulai tidur bangun dengan enak. Kalau tidak, itu tidur malam itu orang bilang setengah mati. Balik ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Mau ke ini harus tongkat dulu, tarik satu tempat yang bisa baru saya bangun. Tapi luar biasa bahwa Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Hamba-hamba Tuhan tidak akan dipermalukan di tengah situasi seperti di tengah pergumulan kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya akan mengangkat firman Tuhan masih seputar tentang kebangkitan Kristus. Banyak di media-media sosial, kalau saudara ikut di YouTube, di sepanjang menjelang menyongsong memperingati Paskah maupun setelah sampai dengan sekarang, minggu ketiga masih dalam suasana peringatan Paskah, itu dengan tema-tema yang sangat menarik. Dan kalau ikuti di situ banyak hal berbicara tentang kebangkitan Kristus. Malam hari ini saya akan kembali mengangkat bagian firman Tuhan ini dengan satu tema yang akan sedikit berbeda, yaitu kita ambil dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan pasal 28 ayat yang ke-10. Kita akan membacakan secara biasa, mulai dari saya ayat 62 dan seterusnya kita bergilir. Ayat yang ke-62. Keesok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa berdasarkan suatu ini tidak berkata, sesudah 3 hari kau akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini menjaga dirimu, pergilah menjaga kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan
bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat menjelang hingga fajar pertama itu, pergilah mereka Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan melupakannya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, tadi saya agak sedikit singgung di sebelum Paskah dan setelah sampai sekarang ini, tema-tema itu masih berkisah tentang Paskah kebangkitan Kristus, tema-tema tentang kuasa kebangkitan Kristus, tema-tema tentang kuasa Kristus, kebangkitan Kristus memulihkan dan lain sebagainya. Malam ini saya memberikan satu tema di sini. Betapa istimewanya kebangkitan Kristus atau Yesus. Kenapa istimewa? Hal yang pertama di sini kita ketemu di ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-66. Ada satu pribadi yang sangat istimewa, yang kemudian ini disentel oleh semua pada waktu itu, para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, dan semua orang-orang Farisi pada waktu itu. Ini satu pribadi yang berbeda, sementara ini sedang dikuburkan. Ini yang kemudian saya bilang istimewa, spesial. Suatu perhatian besar kepada dia. Apa kemudian yang menjadi perhatian? Oleh karena dia telah mati di atas kayu salib, kemudian mereka akan pegang kepada bukti. Apa bukti perkataan daripada yang disalib itu Yesus? Berarti hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini yang kemudian menjadi heboh, untuk kemudian menjadi spesial, istimewa, dijaga ketat. Saudara bayangkan, saudara, seperti siapa pribadi mana, sosok siapa yang kemudian diminta untuk diperketat penjagaannya. Tidak ada diketemukan. Tidak ada seperti yang namanya Yesus ini dari Nazaret. Inilah sebuah pribadi yang kemudian akan muncul kemudian kalau kita membaca seterusnya. Yang kalau kita baca-baca singgung seluruh firman Tuhan bahwa dia itu adalah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Yang kemudian matinya di atas kayu salib itu sebagai Yesus, sebagai manusia, bukan Tuhan. Tetapi Allah, Tuhan itu hidup di dalam dirinya. Ini kemudian yang sangat istimewa. Kenapa saudara? Kalau kita membaca di ayat yang ke-6 di situ, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, kalau pakai baca aturan atau kata meterai ini, itu sama dengan stempel, segel. Di dalam penguasaan ataupun di dalam kalangan Timur Tengah ataupun media Persia, kalau sudah distempel, meterai, segel akan kuburan itu, tidak ada satupun yang bisa membongkar. Tidak ada boleh kalau tidak melanggar, termasuk yang orang yang pemegang kuasa untuk memeterai itu. Kalau tidak akan mendapat satu hukuman yang kemudian daripada
masyarakatnya. Siapapun tidak boleh. Kemudian inilah yang supaya membuktikan bahwa apa benar si pribadi Yesus itu bisa bangkit. Meterai punya kuburan. Penjagaan tetap. Ini yang kemudian saya bilang istimewanya Yesus dari semua tokoh-tokoh yang ada. Dijaga tetap. Di meterai. Tidak ada satupun yang bisa membuka. Murid-muridnya juga tidak berani. Sampai kalau kita baca seterusnya tentang dusta agama yang kemudian mereka mendengar berita Yesus ternyata telah tidak ada lagi di dalam kuburan kosong itu. Ini yang kemudian putar balik situasi, kemudian dibangun sedemikian rupa yang sampai dengan sekarang kalau kamu juga ketemu di YouTube itu begitu. Orang mempelintir kemudian bahwa Yesus tidak mati, tidak dikuburkan, Yesus tidak bangkit, dia sudah diasingkan. Yang disalib bukan Yesus. Kebenaran firman Tuhan membuktikan ini, bahwa penguasa pada waktu itu dalam penguasaan Romawi dan kemudian para imam tokoh-tokoh agama telah melihat ini semua. Dia Yesus pribadi itu yang istimewa, itu yang dimeterai. Dan ini supaya apa? Tidak boleh diganggu. Para murid saja tidak boleh berani untuk bisa, apalagi ini sudah dimeterai. Tidak boleh dan tidak berani. Ini mati konyol. Ini yang saya bilang pertama tadi, istimewa. Dia sosok yang istimewa. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa kalau kita yang seperti pengikut Kristus, saudara yang kemudian pada saat misalnya saudara menyembah satu bagian pelayanan, ataupun saudara dan saya duduk mungkin di dalam pejabat-pejabat pemerintahan yang hidup benar seperti mengikut Yesus, pada saat itu mungkin saudara akan diasingkan, mungkin tidak dihormati, mungkin membawa satu dapat pengaruh yang kemudian orang berupaya untuk bagaimana mensegel, bagaimana menghambat dan semua ini. Ini perlakuan yang terjadi bagi setiap orang yang percaya pengikut Kristus, istimewanya dia. Jadi kalau Kristus diperlakukan istimewa, saya dan saudara juga diperlakukan istimewa. Makanya tadi saudara saya kembali kepada yang tadi saya alami. Saudara, anak-anak saya ini nona ada di saksi sini. Naik motor saudara, kaki harus minta maaf, agak sedikit pelan-pelan baru naik di motor. Mobil buka pintu, istri lo sudah duduk sekitar berapa menit, masih tunggu lama. Saya harus kaki satu naik, baru naik ini angkat lagi. Tapi harus pakai tarik. Dukungan demi dukungan hamba Tuhan. Dan juga ada penyataan beberapa hamba Tuhan bahwa ada upaya untuk supaya membuat saya lumpuh, supaya saya tidak bisa melayani Tuhan. Bagaikan seperti dibelenggu seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa dukungan doa hamba Tuhan dan seluruh pergumulan saya, pelayanan saya, Yesus bangkit, maka saya pun berdiri. Dan terjadi saudara, perkara mujizat. Waktu pendeta Isa telepon dan kemudian tanya keadaan, saya bilang setelah pergumulan penyempel itu jam 10-12 ke atas besoknya, saya sudah mulai kembali bangkit dan kembali dan menyembah Tuhan. Itu karena bukti kebenaran firman Tuhan ini. Yesus begitu spesial, pribadi begitu spesial, dijaga ketat, dibelenggu. Orang pikir dia tidak bisa keluar, padahal orang lupa dia mati sebagai manusia, tapi Allah itu hidup di dalam dirinya. Allah itu hidup di dalam dirinya dan berkuasa. Itu yang pertama, saudara. Makanya saudara tidak boleh takut kalau misalnya saudara, misalnya ini kebanyakan anak muda di sini saya sering ngomong ya. Kalau misalnya putus cinta, jangan bilang aduh ini beta mati. Iya, dia yang cinta satu-satunya seumur hidup, saya tidak bisa lagi, tidak bisa. Ini sama seperti yang dikubur ini, mentre ini. Tidak bisa lagi saya berbuat apa-apa. Makanya saya punya pengalaman satu tuh yang saya sering angkat, saya berteman Atanya itu. Dia bersyukur saudara, sekarang dia mungkin dengar saya punya khotbah dan saya mungkin dia akan tertawa oleh karena apa? Saudara mau makan saja tidak bisa tidur, mau makan tidak bisa tenang. Apa? Biasa kok bilang begini, nasi dimakan rasa apa? Sekam, air diminum rasa duri. Tak sedikit ini kenapa? Besok cinta lu sekian lama, baru tiba-tiba lu bilang 2 minggu. Tanah minta maaf, 2 minggu lain beta sudah lama orang. Ini nona saburai jual. Kalau nona saburai jual saya minta maaf. Dia ini yang membuat dia sakit hati. Niki Ardilo waktu itu waktu itu apa? Niki Ardilo itu paling cantik artis. Muncul di televisi, saya bilang, tanah itu dia itu orang
susah putar balik karena hatinya susah terbelenggu oleh karena ini di sini. Ini kesalahan saudara. Betapa spesial persoalan-persoalan ini. Yesus mengalami ini, tapi kita akan melihat bukti di sini. Apakah kemudian mereka para imam ini mereka bangga bahwa mereka bisa mengelulu? Tidak bisa. Kebenaran membuktikan kemudian bahwa Allah membangkitkan dia Yesus. Padahal Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu yang pertama tadi saudara, bahwa betapa istimewanya seorang pribadi Yesus dari Nazaret. Maka dia dijaga ketat, dimeteraikan, tetapi kebenaran membuktikan kemudian bahwa dia hidup. Kita mungkin lihat baca di yang berikut. Yang kedua, istimewa yang kedua bahwa pribadi Yesus ini yang tadi mulai membuat heboh bagi seluruh dunia waktu itu di zaman itu, penguasaan Romawi begitu ketat, sehingga kuburannya begitu ketat, dimeteraikan. Kemudian di sini unsur ciptaan juga ikut turut mempedulikan betapa Yesus ini pribadi yang istimewa. Saudara, kalau kita baca cerita kisah waktu dia kata di atas kayu salib sudah selesai, kita baca itu bagian firman Tuhan. Terjadi gempa bumi yang hebat pada waktu itu di seputar Golgota. Kuburan-kuburan pada waktu itu terbongkar. Orang-orang pada waktu itu yang mati karena kebenaran hidup. Itu disaksikan, dan ini peristiwa yang terjadi lagi, yaitu dunia ciptaan ini ikut bergelora. Kita baca tadi yang di sini pada ayat yang ke-2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Yang kedua, betapa istimewanya Yesus. Maka seluruh unsur dunia yang kemudian membuktikan bahwa dia adalah sosok pribadi manusia, tapi dia adalah Allah. Unsur dunia melihat ini sebagai istimewa karena dia sang pencipta itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3. Semua dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Makanya pada saat dia mengalami itu semua, kegelapan yang terjadi di sekitar Golgota, terjadi berbagai macam kegoncangan dunia pada waktu itu. Saudara, orang telusuri gempa bumi. Biasanya gempa bumi itu terjadi terus kalau secara ilmu salah satunya adalah terjadi tumbukan lempengan bumi. Tapi mereka telusuri sejarah pada waktu itu, tidak ada satupun yang menyentuh ataupun yang mengenal ilmu itu. Tidak ada. Berarti siapa yang kemudian yang bergerak? Allah Tuhan yang pada saat itu turut menyatakan kepada dunia bahwa inilah dia sang juru selamat dunia. Dunia atau ciptaan ikut turut bergetar karena dia sosok yang sangat luar biasa. Dia adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus dari Nazaret. Dialah dia kemudian menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga di sini yang kita pelajari di sini adalah bahwa karena dia sosok yang sangat istimewa dan dia sosok yang sangat spesial, maka Allah turun lewat para malaikat. Untuk apa supaya Allah turun ke mana? Hanya membuka itu kuburan supaya membuktikan kepada para penjaga itu, sampaikan kepada dunia, sampaikan kepada atasanmu, penguasamu, bahwa dia tidak ada di sini. Jadi saudara, kalau kau menonton itu film yang biasa orang buat gambar film, saya mau katakan bahwa itu film keliru. Gambaran ini orang buat film. Malaikat ada datang duduk di batu dengan betul dan gambaran Alkitab, kemudian batu itu terbuka, Yesus pribadi keluar. Itu keliru, saudara. Belajar baik-baik di firman Tuhan, keliru. Keliru kenapa? Waktu malaikat datang dan buka itu batu karena termeter, tidak ada satupun yang bisa dibuka. Tidak ada satupun kekuatan manusia yang buka dan batu itu. Hanya daripada pihak Tuhan yang bisa buka. Untuk membuka, menyatakan bahwa di dalam itu sudah kosong. Tidak seperti yang tadi saya kasih gambaran itu bahwa malaikat datang, kubur terbuka, ada sinar, Yesus jalan di antara para perujuk. Itu tidak bukan begitu. Dia sudah bangkit. Terus cara bangkitnya bagaimana? Kita lihat bukti. Pada saat dia penampakan di Galilea bersama para murid, mereka berkumpul dalam ketakutan di sebuah rumah. Dikatakan Alkitab bahwa terkunci. Tidak ada satupun yang bisa, karena mereka takut pada waktu itu ancaman daripada bangsa Yahudi.
untuk membantu pengikut Kristus. Tapi tiba-tiba yang terjadi adalah Yesus hadir di tengah mereka. Yesus hadir di tengah mereka. Ini yang kemudian kita tarik ke belakang. Yesus pada waktu itu tidak seperti yang cerita gambaran yang orang buat di dalam film ataupun gambaran itu, tidak. Yesus dalam bangkitan tidak ada di dalam di dalam kuburan itu. Ini yang dari pihak surga turun. Maka saya bilang betapa istimewa Yesus, sehingga surga turun untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Dia inilah sang pribadi Yesus, Isa Al-Masih. Dialah Tuhan, Dialah Allah. Yang di satu sisi 100% manusia, tapi di sisi yang lain 100% Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi. Pada saat mereka buka, mereka datang dan duduk di atas batu dan membuka itu semua. Para prajurit yang tadi dikalikan Alkitab bahwa mereka semua bagai ketakutan, bagai orang mati. Jadi saudara, tadi saya kembali, masalah persoalan apapun yang mungkin orang memiliki sebagaikan membelenggu saya dan saudara, apapun persoalan sekuat apapun bagaikan kuburan, mungkin tidak bisa dibuka. Percaya kalau atas izin dan kehendak Tuhan, Tuhan intervensi, terbongkarlah semua. Karena Allah peduli dan menjadikan saya dan saudara sebagai orang yang istimewa. Karena saya dan saudara anak pengikut Kristus, karena Dia diperlakukan istimewa, maka saya dan saudara juga diperlakukan istimewa. Surga turun tangan, saudara, membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Dia adalah sosok yang istimewa, yang pribadi yang sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Yang kemudian saudara, yang keempat, bahwa membuktikan setelah dibongkar kuburan itu betul di dalamnya kosong. Itu bukti. Bukti bahwa benar Dia itu tidak ada lagi di situ. Dia tidak ada seperti gambaran tadi, tapi Dia sudah ada di satu tempat. Dia itu telah menunjukkan dalam satu dirinya bahwa di satu sisi dia manusia, tapi Dia adalah Allah yang telah keluar. Itu luar biasa. Tadi gambarannya kalau kita baca di kisah penampakan Yesus kepada murid-muridnya itu, yang tadi saya bilang gambaran pintu-pintu dikunci, tapi tiba-tiba Dia ada di sekitar situ, menunjukkan bahwa itulah Allah. Dia satu sisi. Di satu sisi Dia sebagai manusia, Dia mati di sana, dicambuk, dianiaya, itu manusia. Tuhan tidak mati, Tuhan tidak dikuburkan, Tuhan hidup. Dan Dia menunjukkan salah satu ciri ataupun bentuk Tuhan, itulah yang itu. Yang kemudian ini para malaikat turun dan membuktikan bahwa Dia tidak ada di sini. Ini bukan ini tren dan kamu masuk ke dalam dan lihat. Coba lihat di dalam, ada tidak? Tidak ada. Dia tidak ada di sini karena firman-Nya itu benar. Apa yang diucapkan akan terbukti terjadi. Karena firman itu ya dan amin. Dan bukti, saudara, yang berikut saudara, kalau coba kita baca di sini kenapa di dalam Injil beberapa itu juga begini. Yesus tidak ada di sini, Dia sudah bangkit, Dia akan bertemu kamu dan kamu akan melihat Dia di Galilea. Itu kita baca di tadi ayat yang ke-10 ya, pasal 28. Maka kata Yesus kepada mereka, itu juga Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Dan juga kalau kita baca yang lain juga mereka bilang begini di firman Tuhan, di Injil yang lain dia bilang begini, pergilah ke Galilea karena di sana kamu akan berjumpa dengan Yesus. Yesus tidak ada di sini, tapi kamu akan berjumpa Dia di Galilea. Nanti berikut saudara, saya akan lebih, kalau ada kesempatan saya akan bicara lagi ada hubungan apa Galilea dengan kebangkitan Kristus. Tapi saya perlu menyampaikan di sini bahwa ada hubungan apa Galilea dengan kebangkitan Kristus? Ada janji penyataan di sana. Di Galilea itulah Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan dibunuh, akan dianiaya, tapi hari yang ketiga Dia akan bangkit. Itu di Galilea. Sehingga malaikat bilang begini, pernyataan itu diikat, dipegang di surga karena Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah, maka kembalilah ke Galilea supaya membuktikan bahwa di Galilea lah Dia akan membuktikan kembali. Ini Aku Yesus yang memberikan pernyataan kebenaran dan hidup. Coba kita baca di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun
Amin, itu kebenaran. Di Galilea lah Yesus yang bertegas. Makanya kemudian sorga turun dan menyatakan bahwa kamu harus bertemu dia di Galilea. Supaya di Galilea itulah membuktikan bahwa ini janji yang tidak omong kosong, janji yang tidak dusta, janji yang benar, firman yang berkebenaran. Yang membuktikan, dan Yesus ke sana, ini aku di sini, ini di Galilea, aku di sini, aku membuat pernyataan, aku juga kembali di sini, bukan di tempat lain. Makanya saya dan saudara, kalau sudah ikut Tuhan, berjanji, saya setia dengan engkau Tuhan, saya cinta engkau, jangan pindah ke tempat lain, jangan karena jabatan kedudukan, jangan karena nyongkat tinggalkan Yesus, jangan saudara. Berdiri pada iman saya dan saudara, di tempat inilah saya dan saudara berjanji untuk mencintai Tuhan. Saudara, banyak anak-anak muda yang harus hati-hati di sini. Karena saya bilang tadi, jangan sampai masalah tentang jodoh, cantik, ganteng, dan kerja di mentereng, dia dari agama seberang, dia non-Kristen, maka mulai orang bilang apa? Mata lagi dan lain sebagainya. Hati-hati di sini, saudara. Ingat, janji Tuhan membuktikan di sini dia berjanji. Di Galilea dia berjanji, dia menyatakan dia kembali. Ini bukti bahwa janji itu. Maka saya dan saudara juga yang sama. Tuhan pun mau melihat janji saya dan saudara. Ada satu cerita saudara, mesti pernah ingat ya. Saya pakai contoh saya begini di pantai Krokowolo ya. Pada waktu dulu masih pacaran, maka contoh nomor satu. Waktu dulu pacaran di Krokowolo, jalan di sana kemudian karena Dewi sayangnya dia mencari muka diriku ini. Nona cantik ini yang dari Sabu Misara. Tadi saya boleh juga di Sabu Misara. Pasti Nona terkantuk. Dia pun pacar bilang begini, aduh sayang jangan hati-hati sayang. Aduh dia takut betang doi. Pun sayang mati. Setelah itu kedua ikat saja dan menikah. Jalan terus 2-3 anak. Sudah buka keriput dua. Jalan piman ketunduk di Krokowolo di tempat yang sama. Sampai di sana dia istri terantum di batu yang sama. Dia suami dia di tempat begini. Dia pikir harap supaya omong kata yang sama di tempat yang sama. Janji yang di situ bilang, aduh sayang. Lalu dia pun suami bilang begini, lu mata tahu di mana? Lu mata tahu di mana? Di tempat yang sama terangkum, di situ saya punya janji, tetapi saya mendapat hati yang sakit. Yesus tidak. Di Galilea saya berkata, kembali ke Galilea, saya buktikan ini saya Yesus hidup. Dia buktikan sehingga malaikat bilang begini, berjumpa dia di Galilea. Ya tidak ada di sini. Dia hanya buka ini meterai, cuma buktikan kepada dunia bahwa dia tidak ada di sini. Berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea sana. Jadi saudara, jangan kita sudah berjanji semati dengan Tuhan, terus kemudian dan sesuatu dan lain hal kita lupa Tuhan. Hati-hati di sini. Saya pernah ingat, saya punya saudara pelayanan, kita punya teman almarhum Pater Bernard. Kenapa Pater Bernard yang pernah waktu tim pelayanan pengkhotbah dengan Pak Yakub Nohoe. Dia berkata dalam khotbahnya dia bilang begini. Dia bilang begini, sering orang-orang muda itu begitu menggelora. Di gereja, di persekutuan doa, di KKR, haleluya. Setelah paritakan pilihan di sana nyongkan, haleluya. Kembali lagi di sini, apa? Haleluya, Yesus engkau baik dan sungguh baik. Air mata mengalir. Setelah sampai di sini, haleluya. Karena di sini ada nona cantik, ada yang ganteng. Ini hati-hati saudara. Beliau sudah pergi, tapi pesan beliau itu sangat berkelas. Saudara, kekasih Tuhan, itu yang kemudian Yesus buktikan di sini tentang Galilea. Galilea apa hubungannya jawab kita? Itu bukti janji. Dia buktikan kepada dunia, kepada saya. Itulah istimewanya Yesus. Yesus tidak pernah ingkar janji bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah ingkar janji. Sehingga di sini saudara, kekasih Tuhan, kita lihat di sini pada
ibu-ibu sini perempuan, saya harus akui agak jempol ibu-ibu ya. Kalau kamu perhatikan baca banyak, ibu-ibu ini yang pada waktu Yesus ada, mereka tempatkan di kubur, Maria dan beberapa perempuan ikut dan tahu Yesus diletakkan. Kemudian mereka itu juga kembali yang antusias untuk datang dan mau membawa dan membawa untuk pergi. Tapi kemudian berjumpa dengan situasi peristiwa besar. Ini yang membuat mereka juga ketakutan. Membuat mereka juga merinding. Kalau saudara pergi, bahwa tiba-tiba saya lihat Yesus yang dalam keadaan sudah mayat ini, terus tiba-tiba dia di dalam situ, sebagai manusia kan takut juga toh. Apalagi ini peristiwa besar gempa bumi, kemudian malaikat turun dengan segala macam ini, ada persusun. Ini pasti ketakutan segala macam. Ini situasi kondisi manusiawi. Makanya saya persiapkan di sini takut setan. Saudara, saya mau berakhir, mau ke saya mungkin. Saya sudah berangkat ilustrasi jadi. Ada saya punya teman satu, saya lupa dia majelis atau dia itu anggota jemaat, dia sudah di Jakarta sekarang, pensiun. Dia satu orang yang sudah berkata dia, saya takut setan. Jadi setiap kali saudara kalau lampu gelap begini, dia angkat dihentikan, itu dia masih kontrak di itu yang rumah di atas dinas S. Itu saudara setiap kali lampu mati dia gulung dihentikan bawa pi Polresika sana. Itu harus tahu ini Pak yang datang. Nanti dia datang dia bilang apa? Saya takut setan. Satu ketika saudara yang di sana, yang di Rosi itu bagian sebelah itu kan masih ada perumahan tendi ya. Ada meninggal di situ, pasti sudutnya yang samping Rosi itu sebelah jalan. Kami pergi bete-bete di situ. Setelah itu dia bilang dia pulang makan dulu. Sekitar sudah jam-jam 12 dia pulang makan sedikit dan kembali. Jadi tanya saudara dia kembali pulang, saya menyanyi lagu. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus dia menyanyi terus. Supaya apa? Menutup dia merasa takut. Rupa-rupanya dia sampai di pohon besar yang di Kalvari situ. Ada satu orang gila di situ, yang di situ orang gila yang ini. Berdiri pada situ juga, sama-sama kaget. Sama-sama kaget saudara. Bapak tua tadi yang berdiri, setan! Orang gila bilang ini setan. Orang gila lari ke arah barat, kalau takut setan, bapak tua lari ke arah timur, takut setan. Jadi sama-sama itu setan begini, lari ke barat, satunya ke timur. Ini juga kondisi dialami oleh para perempuan berwaktu itu juga takut cuma, tetapi satu hal di sini. Betapa istimewanya Yesus. Mereka turun, surga turun, dan sampai di depan mereka. Bahwa jangan takut. Kalau pergi itu pantas mereka takut karena mereka tidak percaya Yesus. Tapi kalau kamu percaya Yesus, jangan takut. Dia datang kepadamu, dia bangkit, memberikan kemenangan, memberikan jaminan kehidupan, memberikan jaminan untuk berani. Makanya itu pergi kepada murid sampaikan dan diberitakan kepada mereka. Tunggu aku di Galilea di sana. Dan kemudian kalau kita mau ikut terakhir di Galilea itulah Yesus bertemu dengan mereka, menyampaikan, membuktikan kepada mereka, dan dia mengembuskan Roh Kudus kepada mereka untuk menyampaikan kepada dunia bahwa dia telah bangkit. Itu membuktikan kepada saya dan saudara. Dan saudara yang kesukaan saya tidak akan berbicara lebih jauh. Tapi itulah beberapa keistimewaan yang kita temukan. Banyak hal. Tapi inilah keistimewaan sosok pribadi Yesus dari Nazaret. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tapi dia sebagai manusia, dia telah menunjukkan itu. Dan semua terlibat waktu itu. Seluruh penguasa pemerintah, tokoh-tokoh agama, sampai dengan semua ciptaan turut terlibat. Dan surga turun tangan untuk menyampaikan, dialah Yesus Tuhan yang telah hidup dan memberikan jaminan kehidupan, kemenangan bagi saya dan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi kita menjadi penasihat Tuhan. Saudara, kita tentu berada dalam satu pergumulan yang beban persoalan. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa setiap pergumulan kita tentang wabah corona, hari ini pemulihan di dunia sedang terjadi. Beban persoalan ini beban persoalan, apapun itu, bagaikan dibelenggu di rantai di meterai, seolah-olah tidak bisa berbuat berdaya apa-apa. Tapi ingat bahwa kalau semua itu diperlakukan istimewa, saya dan saudara pun diperlakukan yang sama istimewa.
Jadi melayani pekerjaan Tuhan, mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai orang melayani, para pelayan hamba betul, pendeta dan sebagainya, mungkin akan menjadi hambatan. Tapi ingat bahwa Yesus diperlakukan istimewa. Saya dan saudara juga mengalami istimewa yang sama. Mungkin kita yang dulu di dalam pemerintahan, jabatan-jabatan kita dilakukan yang luar biasa, difitnah dan lain sebagainya, penting kita hidup dalam kebenaran dan lain sebagainya. Maka kita sadari bahwa kita diperlakukan sebagai yang diistimewakan oleh dunia, oleh Allah juga yang lebih daripada itu. Dan kita akan melihat bagaimana kasih karunia anugerah Allah bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita mau ada terus. Haleluya. Haleluya. Dan kalau terbukti bahwa Yesus tidak ada di dalam kuburan itu, surga turun dan menyatakan dan membuktikan itu semua, bahwa dia sosok yang istimewa. Dia adalah Allah Tuhan yang telah menjadi manusia, yang telah rela menderita mati dan di atas kayu salib bagi saya dan saudara, dan dikuburkan mati dan kemudian telah bangkit. Dia adalah Allah Tuhan yang akan datang yang kedua kali sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya. Dan ingat bahwa dia membuktikan janjinya, bahwa kalau dia sudah berkata dan berbicara, menyatakan firman itu ya dan amin, memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Bukti adalah dia telah menyatakan itu, bahwa pada saat di Galilea dia akan mengalami segala hal. Pembuktian juga kebangkitannya di Galilea, dia juga membuktikan itu, dan surga membuktikan itu kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa dia adalah hidup. Dia adalah Allah Tuhan yang kemudian menjadi manusia, sang juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang kemudian pada saat dia naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan satu jaminan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kita ada di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa Tuhan Engkau sangat luar biasa. Betapa Tuhan Engkau Allah yang kemudian menjadi manusia, Yesus Kristus dari Nazaret. Tapi Engkau telah menunjukkan satu pribadi yang unik, yang spesial, istimewa, sehingga pada waktu zaman itu semua boleh berupaya siasat dan upaya untuk bagaimana membuat supaya Engkau tidak nampak, Engkau hilang banyak bukti janji bagaikan palsu. Tapi Tuhan, Engkau telah buktikan itu dan telah menyatakan itu, dan telah menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dunia pun itu turut terlibat dan menyatakan bahwa dialah Yesus sang juru selamat dunia. Dia telah hidup, dia telah bangkit. Dan janji bukti adalah kisah Galilea menjadi bukti bahwa itulah Yesus tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus atas kebenaran firman-Mu. Hamba tidak berbicara lebih jauh, ataupun hamba tidak bisa pasti berbicara secara hebat dan luar biasa, tapi Tuhan lewat Roh Kudus akan terus menyatakan itu dalam setiap pribadi kami masing-masing, supaya sebagai orang-orang hamba Tuhan yang melayani, kami mau hidup dalam kehidupan kami, komitmen kami untuk terus mencintai dan melayani Tuhan. Bekerja apapun hambatan, walaupun kami akan dihalangi, dihambat, kami terus merapat dan terus melayani pekerjaan Tuhan. Amanat agung Tuhan harus terus kami jalankan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan di wadah-wadah seperti ini, yang terus hidup dalam persekutuan, yang hari-hari ini Tuhan kegerakan kebenaran rohani sedang terjadi. Tuhan nyatakan ini orang-orang muda yang punya potensi untuk melayani. Ada kuasa Allah memampukan mereka Tuhan untuk mereka terus hidup dan terus sebagai satu generasi melayani. Haleluya. Dengan segala potensi-potensi, pembicara-pembicara pengkhotbah, orang-orang yang dengan pujian-pujian kesaksian, leaders dan semua yang melayani, pendoa-pendoa. Kami percaya